Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU Online dimanapun Anda berada, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada pagi hari ini kami kedatangan narasumber kita, yaitu Ning Sela Hasina. Beliau akan bergabung. Sebentar. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Neng Sela? Alhamdulillah sehat. Mbak Mila nggih namine? Nggih. Alhamdulillah sehat Neng. Oh, alhamdulillah. Nggih. Kula ya alhamdulillah sehat keluarga semua. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberi kesehatan gini. Amin. Tema kita pada dialog interaktif pada pagi hari ini yaitu mengenai merawat Al-Quran menuai keberkahan. Masya Allah. Tepat sekali di bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan juga merupakan syahrul Quran gini. Ini saya mengantongi beberapa pertanyaan yang nanti kita akan melaksanakan dialog interaktif begitu, dan teman-teman para pemirsa NU Online juga bisa nanti kalau hendak bertanya bisa melalui chat di bawah ya. Silahkan. Oke, Ning Sela, saya awali pertanyaan mengenai ini kan kalau biasanya merawat Al-Quran itu tentu tidak lepas dengan yang namanya hamilul Quran, menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan Al-Quran. Begini Neng, biasanya kalau orang menuntut ilmu itu kan ada pepatah mengatakan menuntut ilmu di waktu kecil itu lebih baik daripada di waktu besar atau sudah tua. Nah, misal apakah mungkin Neng orang yang menghafalkan Al-Quran di usia yang sudah tua? Kalau kita lihat kalau di pondok pesantren itu kan ya rata-rata seusia setelah SD atau bahkan SD itu sudah menghafalkan Al-Quran. Nah, apakah mungkin orang itu menghafalkan Al-Quran di usia tua? Nah, apakah ada success story-nya nih? Gitu. Siap. Baik. Mohon maaf, Mbak Mila nggih kalau meyakinkan nama jenengan. Jenengan asmane Mbak Mila. Sebelum kita berinteraksi. Mila nggih. Mbak Mila nggih. Siap Mbak Mila. Alhamdulillah pagi hari ini teman-teman kita akan bahas sedikit mengenai Quran. Mbak Mila tadi menanyakan tentang memang banyaknya kan orang menghafal ketika saat kecil, tapi bagaimana kalau belum sempat menghafal saat kecil, lantas di usia sudah tua,
sudah masuk usia yang dewasa, ingin menghafal, apakah bisa dan apakah ada success story-nya nih? Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, untuk teman-teman tahu bahwa menghafal saat kecil itu pun sangat dianjurkan nih dari para ulama. Seperti para ulama, contoh saja Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang lain, itu sebelum beliau mendalami ilmu ilmu syariat, beliau yang pertama kali dilakukan adalah menghafalkan Al-Quran terlebih dulu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran, dengan kita menghafalkan Al-Quran, maka bisa membuka segala pintu ilmu. Sesuai yang didahulukan oleh ada salah satu habaib yang datang ke Lirboyo pada waktu itu dan menyampaikan dawuh demikian, bahwa hafzul Quran yaftah di jami'il ulum, membuka seluruh ilmu, membuka seluruh pintu-pintu ilmu. Jadi mempermudah orang mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Nah, namun ternyata kan tidak semua diberikan kesempatan menghafalkan saat kecil ya. Menghafalkan saat kecil. Lantas bagaimana ketika sudah besar, sudah kadung dewasa, sudah kadung mungkin usianya sudah ada banyak loh ibu-ibu yang nanya ke Umi juga, bisa nggak menghafal padahal usia sudah 40 atau 50. Nah, sebenarnya yang di sekitar saya pribadi, saya belum pernah menemukan orang yang menghafalkan Al-Quran saat tua. Jadi success story-nya saya, kalau di sekitar saya tidak punya ceritanya. Namun untuk itu saya bisa bacakan dari keterangan para ulama. Nah, saya bacakan dari kitab saja. Ternyata para ulama sudah pernah membahas ini di kitab Al-Mursyidul Amin lirraghibin fi hifdzil Qur'anil Azim. Beliau musannif menjelaskan bahwa Imam Bukhari sendiri dawuh bahwa waqad ta'allama ashabun nabi fi kibri sinnihim. Banyak para sahabat Nabi itu yang belajar di usia yang sudah senja. Bahkan di sana dilanjutkan keterangannya oleh Imam Zarnuji, ada salah seorang imam bernama Hasan bin Ziyad. Beliau itu mulai belajar di usia 80 tahun. Dan juga ada beberapa cerita, banyak sekali cerita dari para sahabat itu yang mulai belajar kepada Nabi Muhammad SAW memang di usia-usia yang sudah terbilang sepuh nih, sudah terbilang kalau sekarang sudah sepuh. Jadi kalau melihat dari story para imam ini, beliau belajar di usia 80 tahun, walam yabit alal firash arba'ina sana. Dan beliau tidak tidur di tempatnya selama 40 tahun. Tapi hasilnya fa'afta ba'da dzalika arba'ina sana. Wah, hasilnya beliau bisa memberikan fatwa selama 40 tahun. Tapi teman-teman tentunya pastinya kalau kita tahu bahwa menghafal di usia kecil, kita sudah paham bahwa belajar di usia kecil kan seperti mengukir di batu ya. Demikian kalau di usia senja seperti mengukir di atas air ya. Cuman belum tidak memastikan hal ini kemudian tidak bisa dilakukan. Sehingga andaikan pun kalian kemudian sudah terlanjur dewasa, lantas ingin menyelami menghafal Al-Quran, samudera Al-Quran dengan menghafalnya,
maka jangan bersedih, kalian masih punya kesempatan selagi masih hidup. Contohnya adalah para imam dan para sahabat. Cuma kembali lagi kepada diri sendiri bahwa tentunya akan lebih membutuhkan jerih payah. Jadi semisal anak-anak ini menghafal, memang usia menghafal itu kan di bawah usia 25 ya memang. Kalau secara idealnya ya, secara idealnya. Cuma kalau di atas 25 kalau punya kemauan dan rajin pasti bisa. Bahkan di sini musonifnya pun karena banyak cerita dari para ulama yang belajar mulai di usia senja, beliau dawuh tidak ada rasa tidak ada kata terlambat dalam mencari ilmu, bahkan dari menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Itu adalah termasuk pemicu semangat untuk teman-teman yang sudah terlanjur dewasa atau sudah terlanjur tua namun masih ingin menghafalkan Al-Quran. Begitu, Mbak Mila. Baik, ini berarti usia itu tidak menjadi halangan untuk menghafalkan Al-Quran ya, Neng? Betul sekali, betul. Kemudian sebenarnya kalau kita tuh Mbak Mila, kalau ibu-ibu sih terutama sih kalau ibu-ibu bukan masalah usia sih. Kalau ibu-ibu biasanya yang lebih dikhawatirkan itu adalah ketika sudah memasuki masa-masa berumah tangga dengan segala kerepotan rumah tangganya. Nah, ini nih ibu-ibu yang udah ketar-ketir duluan sebelum menghafal demikian. Biasanya yang paling banyak sih yang ditakutkan itu. Bahkan sekalipun dia sudah menghafal, sudah khatam sekalipun, banyak sekali yang kemudian saya rasa mungkin mengalami kemerosotan dalam murojaahnya ketika sudah berumah tangga. Jadi kayak terbengkalai setelah berumah tangga itu ya, Neng? Iya, betul. Iya, betul, Mbak Mila. Oke, baik, Neng. Kemudian itu, Neng, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali metode menghafal Al-Quran. Bahkan Iya, betul. cepat. Misal ada 30 hari khatam 30 juz. Sekarang kan banyak sekali kan gini. Iya, betul. Kemudian bagaimana pendapat Ning Sela? Padahal kalau ya kita tahu sendiri kan gini, salah satu syarat menuntut ilmu kan tulus zaman. Nah, waktu yang tepat. Dengan metode seperti itu, bagaimana pendapatnya Ning Sela? Kalau pendapat saya pribadi, saya lebih condong pada pendapat yang disampaikan oleh Ani Ahsin. Beliau tahu bahwa sebenarnya segala metode dalam menghafalkan Al-Quran itu baik. Karena semuanya itu sumbernya adalah bagaimana kita supaya dekat dengan Al-Quran. Lalu, andaikan ada seseorang yang tergiur dengan metode cepat menghafalkan Al-Quran, sebulan hatam, 3 bulan hatam, 6 bulan hatam, baikkah metode ini? Baik-baik saja, menurut saya tidak ada yang salah. Namun, yang perlu digarisbawahi bahwa teman-teman ketika kita sudah berkomitmen untuk menghafalkan Al-Quran, bukan waktu seberapa cepat kita menghafal yang menjadi tolak ukurnya, bukan. Melainkan
bagaimana kita berkomitmen dengan Al-Quran mulai kita menghafalnya hingga akhir hayat. Jadi sebenarnya menghafalkan Al-Quran 6 bulan, menghafalkan Al-Quran 3 bulan, itu hanya sebuah angka saja masa. Pada nyatanya kita terus selalu meroja sampai akhir tahun begitu, sampai akhir hayat sampai akhir hayat begitu. Jadi andaikan dia mengikuti metode sebulan, kemudian setelah itu dia lanjut merojaah terus menerus sampai pada akhirnya tarafnya hafalannya sudah mungkin sudah sampai lancar, maka hal ini baik kan, tidak kemudian bisa kita salahkan, wah kamu menghafalkan Al-Quran cuma sebulan, metode apa? Nggak perlu demikian. Yang penting bagaimana kelanjutannya, bukan bagaimana prosesnya. Prosesnya sebentar, lama. Yang penting kelanjutannya dia mau nggak murojaah terus seperti itu. Kalau menurut saya sih itu. Jadi andaikan pun ada orang yang melalui metode menghafalkan Al-Quran hanya sebulan, kemudian dia lalui, setelah sebulan dia sudah lepas tangan, tidak mau murojaah, kemudian tidak mau untuk deres, tidak mau untuk berguru lagi. Nah, ini yang kemudian tidak dibenarkan. Orang kalau sudah menghafal, berarti dia berkomitmen selalu bersama Al-Quran sampai akhir hayatnya. Dan yang terpenting nih menurut saya kurang cocoknya bukan kepada metode cepatnya, bukan, melainkan ada banyak rumah tahfidz yang tidak menyediakan guru yang seharusnya memenuhi standar penghafal Al-Quran. Jadi Mbak Mila, bahwa orang menghafalkan Al-Quran, orang belajar Al-Quran itu tidak bisa kalau kita belajarnya cuman dari Google aja. Atau menghafalkan Al-Quran tapi bergurunya kepada orang yang tidak hafal Al-Quran. Atau kita bergurunya kepada orang-orang yang tidak berkompeten dalam bidang ilmu Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Ini tidak bisa, tidak ada sanadnya, tidak nyambung kepada Kanjeng Nabi nanti. Nah, ini menurut saya yang kurang cocok dari apa yang tersebar di masyarakat, rumah tahfidz yang tidak ada gurunya, tapi mereka menyediakan sistem saja, metode saja untuk teman-teman yang mau menghafal. Ini menurut saya kurang baik, karena menghafal itu harus ada gurunya. Iya, berarti memang ketersambungan sanad itu juga penting, guru iya betul, sangat penting ya Neng. Iya betul. Kemudian kalau menghafal, apakah kecerdasan IQ itu menurut Neng Sheila mempengaruhi cepat tidaknya seseorang dalam menghafal apa enggak nih? IQ tinggi atau IQ-nya rendah itu mengaruhi hafalan enggak nih? Apa ya? Mempengaruhi orang itu hafalan. Baik. Tentunya kalau mempengaruhi tingkat kecerdasan dia, mempengaruhi hafalannya pasti mempengaruhi ya Mbak Mila ya. Cuman menurut saya titik ukurnya orang menghafal itu tidak demikian. Kita yang pertama ketika menghafal, mau menghafalkan Al-Quran, satu bekal yang harus kita yakini terlebih dulu agar kita selalu tumbuh rasa optimisme dalam hati kita bahwa hifdzul Quran muyassarun linnasi kullihim. Dawuh para ulama demikian. Menghafalkan Al-Quran itu dimudahkan untuk seluruh manusia, seluruhnya. Tidak terkecuali apakah IQ-nya tinggi, apakah khusus orang-orang yang pintar, apakah khusus orang-orang yang cerdas.
Kemudian orang-orang yang IQ-nya kurang, mohon maaf, itu berarti tidak punya kesempatan, tidak. Tapi hifdzul Quran muyasarun linnasi kullihim. Semua manusia punya kesempatan yang sama bisa menghafalkan Al-Quran, dan itu dijamin oleh Allah diberikan kemudahan. Pasti diberikan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Namun pasti tentunya untuk kecepatannya akan berdampak, akan ada efek atau faktor dari IQ-nya. Kalau orang itu IQ-nya tinggi atau cerdas, maka pasti lebih cepat dalam menghafal. Seperti itu. Pastilah itu kan, cuman begini, kalau semisal orang itu IQ-nya cerdas tapi dia tidak diimbangi dengan ketekunan, tidak diimbangi dengan rajin, maka saya rasa sama saja tidak akan berhasil dalam menghafalkan Al-Quran. Justru malah lebih berpeluang untuk orang-orang yang IQ-nya standar namun dia rajin. Jadi menghafalkan Al-Quran itu kembali kepada orangnya sendiri. Apa dia mau atau tidak untuk rajin dan tekun. Kalau semisal IQ-nya tinggi tapi tidak mau rajin dan tekun untuk deras, merojaah, untuk nambah setoran, maka ya saya rasa tidak akan berhasil juga dalam menghafal. Iya nih, benar juga nggih. IQ tinggi, dia cepat hafalannya, tapi dengan kemampuan yang cepat itu dia lalu mengabaikan keistiqomahan. Betul. Jadi emang gini Mbak Mila, orang itu kalau dia merasa cerdas ya, dia merasa mudah dalam menghafal, itu diberikan cobaan sama Allah, dia mudah untuk menyepelekan. Jadi dia ada rasa nih di hatinya, karena gampang aja, aku ngafalin cepet kok. Akhirnya dia lebih mudah untuk tidak rajin daripada orang-orang yang IQ-nya standar. Sehingga ini seharusnya warning untuk orang-orang yang merasa IQ-nya cerdas, merasa ketika menghafal dia dapat menghafal dengan cepat, maka kalian harus hati-hati supaya diimbangi tetap dengan tekun. Tidak akan berhasil orang yang menghafalkan Al-Quran tidak disertai dengan ketekunan dan kerajinan. Oke, nah berarti memang murojaah itu ya penting, deres itu memang sangat penting sekali dalam menghafal ini. Kemudian nih, masih tentang menghafal Al-Quran. Kalau bicara tentang menghafal Al-Quran di berbagai negara, nah, menurut Neng Sheila kira-kira ada nggak metode menghafal antar negara, misal negara Indonesia atau negara yang dengan negara yang lainnya? Menurut Neng Sheila bagaimana? Ya. Sebelumnya saya sebenarnya belum pernah belajar di luar negeri, Mbak Mila. Cuman alhamdulillahnya kebetulan saya itu punya bibi, Binadia. Itu beliau pernah kami undang di Al-Baqarah. Kebetulan temanya itu adalah menghafalkan Al-Quran di berbagai negara. Jadi beliau juga menerangkan hal ini karena yang saya tahu beliaunya itu yang malah justru tahu dari beberapa metode negara, di berbagai negara maksudnya, di Maroko, di Turki, kemudian di Mesir, kemudian beliau juga tahu metode di itu mana ya, Afrika, seperti itu ya, di Afrika, dan juga di Indonesia. Beliau di sana menyampaikan demikian. Binadia itu kan karena sudah pernah ke sana ya, jadi tahu perbedaan cara
metode menghafal di berbagai negara. Jadi saya hanya mengutip saja nih, saya belum tahu aslinya. Kalau di Maroko, Binadia menjelaskan waktu itu, di Maroko itu anak-anak kecil menghafalnya dengan metode lawah. Jadi ada papan, kita nulis dulu di hadapan guru, kemudian baru apa yang kita tulis kita hafalkan. Seperti itu. Jadi kita tulis, kemudian dibaca, kemudian dihafalkan, distorkan lagi kepada guru dengan apa yang sudah kita tulis tadi. Jadi Qurannya nulis sendiri, seperti itu. Nulis sendiri, seperti itu. Jadi metode lauh namanya. Dan ini cukup rumit ya, maksudnya ada caranya begitu. Dan kalau teman-teman ingin tahu, bisa lihat ke Instagram beliau, boleh ke Nadia Abdurrahman atau ke beliau juga menyiapkan Instagram sendiri menghafal metode lau ini untuk sebagai acuan metode menghafal di Maroko. Ya maksudnya kita kalau ingin tahu gitu loh menghafal metode Maroko bagaimana. Nah, saya rasa teman-teman kalau cocok dengan metode ini, kalau mau dilakukan ya monggo, karena kelebihan dari metode ini itu dengan kita menulis, kadang-kadang ada orang itu yang lebih mudah menghafal itu ketika sudah ditulis terlebih dulu. Ada orang-orang yang memang mudah menghafal ketika sudah ditulis terlebih dulu, kemudian jadi gampang lekat ingatannya. Nah, maka kalau teman-teman yang termasuk orang-orang yang demikian, boleh dicoba menghafal metode lawuh. Kemudian ada lagi metode dari Sulaimaniyah, dari Turki, Mbak Mila. Cuman dari Turki ini metodenya agak rumit juga, nggak seperti yang di Indonesia. Kalau metode di Indonesia ini kan orang menghafalkan Al-Quran ya standar ya. Maksud saya adalah ada beberapa kalau di Indonesia itu yang menghafal yang urut dari awal, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai Khotam. Ada yang kemudian menghafalnya juz amma terlebih dulu, kemudian juz 29, 28, baru nanti juz 1, 2, 3, 4, 5 sampai Khotam. Ada yang dibalik, jadi menghafalnya itu dari 30, 29, 28, 27, 26, kemudian sampai 1. Seperti itu. Ada berbagai macam pola penghafalan, cuma cara menghafalnya sama. Cara menghafalnya ya dihafalkan, distorkan seperti itu, simple, tidak pakai ditulis. Dan berbagai macam yang nyeleneh yang lainnya enggak. Ya standar lah, standar. Yang penting distorkan begitu. Namun kalau Sulaimaniyah ini, yang Turki ini agak sedikit rumit karena polanya menghafal itu. Jadi semisal kita menghafal halaman 1 dari juz 1. Besok itu halaman 1 dari juz 2. Besoknya lagi halaman 1 dari juz 3, begitu. Nah ini kan agak rumit ya kalau kita terapkan di Indonesia. Kalau menurut saya sih, kalau kita sebagai warga Indonesia karena sudah kebiasaan dengan yang di Indonesia, pastinya tentunya teman-teman akan lebih cocok dengan metode yang ada di Indonesia daripada yang mungkin diterapkan di negara lain. Ya, yang standar-standar aja dari 1 sampai 30. Namun Mbak Mila, kalau di Al-Baqarah sendiri, di rumah Umi Hana itu mulai menerapkan demikian. Teman-teman yang menghafal itu, sebelum menghafal itu kan memang ada namanya proses ujian ya, ujian masuk dari teman-teman yang awalnya mungkin belum standar makhrajnya, jadi distandarkan dulu makhrajnya agar sama, sepadan, setara, semuanya sama.
dibaguskan dulu tajwid-tajwidnya, kemudian baru menghafal. Nah, Umi menerapkan menghafalnya harus dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 30 secara runtut. Umi demikian karena waktu itu Umi didhawuhi oleh mengikuti ngaos kepada Mbah Yai Ulin, Mbah Yai Ulin Nuha Kudus, dan juga Bunyai Isma. Mbak Yai Ulin, beliau memberikan dawuh kepada para santrinya waktu itu yang hadir bahwa orang itu kalau mau mendapatkan fadilah khatam Quran, fadilah khataman Quran yang betul-betul diterangkan di dalam berbagai kitab, itu kalau membaca Quran harus runtut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 30. Tidak dibalik-balik, tidak kemudian 30, 29, 28, 27, 26, atau kemudian tidak dipelencong-pelencong 10 pertama, 10 ketiga, 10 kedua. Jadi harus runtut. Maka nanti dia baru dapat fadilah khatam Quran yang sesungguhnya. Sehingga Umi memberikan dawuh kepada mbak-mbak, kasih eman-eman kalau kalian hatam Quran lalu perjuangan kalian sebegitunya ternyata tidak mendapatkan fadilah khatam Quran yang begitu besar. Jadi oleh Umi, mbak-mbak didhawuhi semua untuk mengikuti pola menghafal itu yang runtut dari 1 sampai 30 secara runtut. Seperti itu Mbak Mila. Iya. Ternyata metode hafalan di luar negeri yang seperti dikatakan Sheila tadi di Maroko cukup menarik juga nggih Ning. Tapi belum banyak memang ya diaplikasikan di Indonesia. Iya. Tapi Bina dia itu di pondoknya udah mulai mengaplikasikan itu Mbak Mila. Sudah nih. Iya, menghafalkannya metode laut. Tapi ya tergantung orangnya sih sebenarnya. Kalau dia muda, monggo untuk diikuti. Kalau sekiranya kesulitan, ya silakan kembali ke metode standar setelan awal di Indonesia. Bagaimana? Baik Neng. Kemudian menurut Neng Sheila, apakah ada perbedaan kecerdasan hafalan di berbagai negara? Misal di Indonesia sama di Maroko atau di Mesir atau di mana? Nah, sebagaimana yang kita lihat Neng, sebagian ulama luar negeri, kalau kita melihat dan ketika mereka mengutip Al-Quran maupun hadis, seolah kecerdasan mereka itu lebih jauh dari kecerdasan kebanyakan orang Indonesia. Nah, bahkan contoh Syekh Ali Jumu'ah, kalau meneliti sebuah masalah, beliau menganalisa dari 40 macam keilmuan yang beliau miliki. Nah, tentu ini kan beliau sangat terlihat cerdas. Nah, menurut Ning Sheila itu tadi, apakah ada perbedaan kecerdasan hafalan di berbagai negara nih, di antar negara? Kalau kecerdasan di berbagai negara sebenarnya saya rasa ada beberapa memang negara yang memang di sana orangnya cerdas-cerdas ada. Seperti contoh di Afrika Utara kalau tidak salah nih, Singkit gitu ya. Itu banyak sekali ulama yang lahir di sana dan banyak sekali anak-anak yang kalau menghafalkan Al-Quran 2 kali 3 kali baca hafal itu banyak. Namun teman-teman sekalian, di Indonesia pun sebenarnya banyak sekali orang-orang yang punya
kecerdasan di atas rata-rata loh sebenarnya. Hanya mungkin kalau di Indonesia ini kan kita yang tersorot, yang disorot kan tidak semuanya ya. Jadi kadang-kadang yang tersorot yang biasa-biasa, yang IQ-nya luar biasa tidak tersorot media, demikian, atau memang tidak mau nampak. Kadang orang-orang demikian itu justru malah mereka tidak mau menampakkan diri. Seperti itu. Jadi menurut saya sebenarnya rata sih, di Indonesia juga ada, di Mesir juga ada. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia ada sosok Yai Said Akil Siroj yang kalau teman-teman tahu pasti wah itu kecerdasannya di atas rata-rata sekali, dan banyak loh para ulama yang demikian aslinya. Namun sebenarnya beliau memang tidak mau menonjolkan hal itu. Sehingga kalau kita bicara masalah kecerdasan, teman-teman itu nanti nggak akan selesai-selesai. Kemudian kita jangan mengukur seseorang dari kecerdasan, saya rasa sih. Karena kan kita juga diberikan sama Allah akal sesuai dengan porsi masing-masing ya. Tapi kita tiru ketekunan beliau-beliau. Beliau itu tidak mungkin dikasih cerdas, kemudian cerdas aja. Dan beliau nyantai-nyantai, tidak tekun, tidak rajin, tidak mungkin. Jadi pasti kecerdasan beliau-beliau yang di sana, yang di luar sana itu kemudian akhirnya jadi orang-orang hebat, itu pasti dilalui dengan penuh perjuangan. Pasti itu nggak mungkin. Jadi orang itu walaupun cerdas, tapi pasti dilalui dengan perjuangan, ketekunan, rajin. Kalau orang cerdas doang, kita fokusnya pada cerdas doang, takutnya nanti nggak cerdas deh, nggak usah, jadi nggak apa-apa deh gitu. Takutnya nanti down duluan sebelum dia maju untuk berperang. Iya, terima kasih Neng. Berarti itu ya Neng, memang al-ajru bita'ab itu ya. Betul Mbak Mila, betul sekali itu. Kemudian kalau apakah ada kualifikasi seseorang itu bisa dinyatakan sebagai orang yang berhak menyandang gelar sebagai guru Al-Quran nih? Kalau ada, kemudian apakah orang yang tidak kemudian banyak orang yang tidak memenuhi kualifikasi, misal lalu siapa yang akan mengajar Al-Quran di pelosok-pelosok, misal di kampung? Nah, karena jumlah orang yang memiliki kualifikasi itu ya pastinya terbatas. Proses yang pertama adalah kita harus belajar terlebih dulu. Kita harus belajar melalui guru yang bersanad langsung nyambung kepada Rasulullah. Sanadnya mutasil kepada Kanjeng Nabi. Ini tidak sulit untuk kita temui loh sebenarnya, kalau kita mau mencari gurunya. Dan guru-guru yang sanadnya nyambung kepada Kanjeng Nabi itu sudah banyak sekarang di sekitar kita. Hanya teman-teman kadang sebagian itu ada yang kemudian melewatkan masa-masa mudanya, masa-masa waktu dia mestinya harusnya udah belajar, mereka lewatkan, mereka buat untuk bersenang-senang, main-main, lantas mereka ingin belajarnya ternyata sudah di usia yang dewasa, kemudian pada akhirnya tidak sempat lagi untuk cari gurunya karena sibuk dengan mungkin ekonomi dan kerja dan sebagainya.
Maka kalau kita bicara kualifikasi tentang guru, tetap sama kembali. Guru yang sudah menguasai bacaan Al-Quran betul tajwidnya, dia membacanya betul, sama guru TPQ pun juga sama sebenarnya. Mestinya harus punya sanad terlebih dulu baru mengajar. Namun, ya kembali lagi, namanya kita perlu ada gerakan untuk namanya apa ya, guru-guru yang sekarang sudah terjun ke masyarakat untuk mau loh belajar lagi. Jadi belajar itu nggak di usia yang muda aja. Andai kan dia sudah jadi guru, kemudian merasa, loh, saya itu belum punya sanad ternyata. Saya nggak pernah ngaji dari hatam awal sampai hatam ternyata. Saya nggak punya sanad. Maka kesempatan kalian belum terlambat begitu loh. Kalian masih ada kesempatan untuk ngaji walaupun kalian sudah jadi guru, walaupun kalian sudah terjun ke masyarakat, ayo ngaji lagi, tidak apa-apa. Bayi Maftuh itu demikian. Orang tuh kalau sudah tua, jangan malu untuk mengaji. Dan itu beliau daukan, sering sekali beliau daukan, bahkan di buku-buku beliau juga mendaukan demikian. Jadi kalau kualifikasi secara simpelnya, dia berarti harus menguasai ilmu tajwid, menguasai tajwid ya, membaca Qur'annya harus benar. Dan yang kedua, harus punya sanad yang bersambung kepada Kanjeng Nabi. Ini penting sekali. Saya rasa sanad itu tidak boleh kita sepelekan. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, maka orang akan berkata semaunya. Sehingga teman-teman perlu. Orang kalau mau ngaji Quran harus ada gurunya, penting sekali. Ibaratkan kabel itu kita ada sambungannya, listriknya nyala, kita lampunya nyala. Jadi membawa keberkahan Qurannya. Loh, saya nggak punya kesempatan untuk ngaji lagi, gimana? Ada pasti di sekitar kalian. Cari guru ngaji yang memang punya sanad sambung ke Kanjeng Nabi. Pasti ada. Kalau kita sempatkan seminggu sekali, misal teman-teman sudah di rumah, kemudian dengan segala kesibukannya, bekerja dan yang lain-lainnya, yang mana hari liburnya hanya Sabtu Minggu semisal, sempatkan dalam satu minggu itu saya rasa 1 jam cukup, atau setengah jam cukup. Mengajilah 1 lembar setiap minggunya. Pasti kalau kalian mengaji, kalian memulai sampai pada titik hatam, sampai pada kata selesai. Tapi kalau kalian tidak memulai, ya tidak akan selesai. Jadi kalau ada orang misal menghafal sendiri, jadi menghafal sendiri. Gimana ya, Neng? Bukan nyelengi kalau di pondok sebelum menghafal ikut di tahfidz kan ada yang istilah nyelengi, tapi kan nanti distorkan ya, Neng. Ini ya? Dia menghafal sendiri. Nah, jadi 1-30 sendiri ya. Kembali lagi kalau secara ilmunya, maka kurang tepat yang demikian. Orang kalau menghafal sendiri kurang tepat. Jadi apa namanya? Kita ngafalin di rumah aja nih dari 1 sampai 30. Tidak ada guru yang nyimak, tidak ada guru yang kemudian menyalahkan atau membenarkan bacaan yang kita baca. Wah, ini nanti kurang baik, teman-teman. Saya rasa kalau teman-teman sekarang masih punya waktu menghafal, nggak apa-apa menghafal. Tapi harus ada nanti kalian punya azam, kalian punya niat, hafalanku yang sudah kuhafal sekarang mau kusetorkan dengan guru yang punya sanad.
Seperti itu. Jadi kalau saya nih kalau mau menghafal secara rutin ke guru, sekarang mungkin belum ada waktunya, tapi saya ada waktunya nih nanti kalau misal cuti. Saya rasa teman-teman mungkin ada beberapa yang demikian. Jadi nggak apa-apa kita menghafal dulu. Istilah kalau di pondoknya nyelengi tetap, jadi kita nyelengi di rumah. Nyelengi itu kita menghafal sendiri dulu di rumah, kita menghafal sendiri, metode kita sendiri, kemudian setelah itu kita harus tetap nyetorin hafalan kita yang sudah kita tumpuk tadi, yang sudah kita simpan tadi untuk disetorkan ke guru yang memang berkompeten dalam bidangnya. Berarti tetap harus disetorkan ya, biar sanatnya nyambung. Iya, tetap. Iya, tetap. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ya, Neng. Sekarang ini kan sudah zaman canggih. Kita bisa mengakses teknologi, semuanya bisa online seperti saya dengan panjenengan ini sedang online live streaming. Nah, kalau ada orang menghafal Al-Quran kemudian distorkan via online, menurut Neng bagaimana? Walaupun ya itu, menurut saya ada masalah. yang penting gurunya itu tadi. Yang penting online-nya itu begini, online-nya itu kita bisa interaksi ya. Jadi dari sisi guru bisa mengingatkan ketika muridnya salah dan juga kemudian harus jelas betul, tidak terhambat oleh sinyal dan sebagainya. Kalau misal kurang jelas ya tetap harus diulangi biar jelas bacaannya. Saya rasa nggak masalah, yang penting ada gurunya sih. Teman-teman sebenarnya menghafalkan Al-Quran lewat guru ini sudah diajarkan loh sama Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu kan menghafalkan Al-Quran nggak sendirian. Beliau itu setelah dapat wahyu, beliau pasti setorkan ke malaikat Jibril. Ini secara otomatis mengajarkan kepada para umatnya. Nabi itu mengajarkan kepada umatnya bahwa kita itu kalau ngaji cari guru yang memang bersanad seperti itu. Nabi pun demikian, digurukan bacaan Qur'annya digurukan ke malaikat Jibril. Sudah benarkah membacanya? Ditashih bahasanya. Minta pembenaran apakah bacaannya sudah benar atau belum. Sekelas Nabi loh. Kalau semisal Nabi dapat wahyu ya udah, kemudian Nabi nggak nyetarin lagi ke malaikat Jibril, mungkin menghafalkan Al-Quran boleh-boleh saja tanpa guru, tapi kan nyatanya tidak demikian. Bahkan setiap tahunnya malaikat Jibril itu meminta setoran ya, mengulang murojaah sama Kanjeng Nabi 1 tahun seperti itu ya. Bahkan kalau kita lihat secara ceritanya dari historinya itu kan menjelang beliau wafat, Nabi nyetorin Quran sampai 2 kali ke malaikat Jibril. Ini termasuk pelajaran besar buat kita bahwa menghafal nggak bisa kalau kita cuma diri kita sendiri, tidak ada gurunya. Oke, baik ini. Nah, ini begini Neng, ada sebuah hadis yang mengatakan kan ya Neng, orang yang hafal Al-Quran itu kan bisa memberi bisa memberi tiket surga kepada keluarganya yang semestinya itu masuk neraka. Nah, yang dimaksud itu orang yang hafal Al-Quran yang memang hafal harus lancar atau tidak, Neng? Atau yang memang harus tahu kandungannya, atau ya hafal lancar, ya tahu kandungannya, bahkan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu menurut pandangan Neng Sheila?
Eh, baik, saya mengutip yang disampaikan Mbak Yai Maftuh di dalam bukunya. Beliau juga sempat membahas hal ini, bahwa orang-orang yang kemudian punya kesempatan nanti bisa memberikan syafaat karena berkah Quran yang dia miliki, itu pasti yang pertama adalah Qurannya harus bersanad. Kalau orang yang punya sanad, maka nanti dia punya kesempatan yang pentingnya harus bersanad dulu. Kemudian yang kedua, bacaan Qurannya harus baik, harus sesuai dengan tajwid. Bacaan Quran yang tidak sesuai dengan tajwid tidak akan bisa merahmati orang yang membacanya, justru malah sebaliknya akan melaknat orang yang membacanya. Sehingga ketika semisal dia membaca Al-Quran dengan baik, maka berarti dia punya kesempatan untuk memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga, apa yang dia lakukan tidak bertentangan dengan apa yang dia dirinya betul-betul mencerminkan akhlak-akhlak Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, kita penting untuk tahu di dalam Al-Quran sebenarnya Allah sudah memberikan spill nih, memberikan kisi-kisi orang-orang yang kemudian berhak untuk memberikan syafaat nanti, yang bagaimana kualifikasinya, ciri-cirinya, syarat-syaratnya. Didaukan di dalam surah Maryam, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Tidak akan memiliki syafaat, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha, melainkan orang-orang yang memang mengambil janji dengan Tuhannya. Illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda, yang punya perjanjian dengan Allah. Maksudnya apa perjanjian di sini? Perjanjian di sini tuh maksudnya berarti dia beriman, janji beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengikuti perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Jadi jangan dikira orang-orang yang sudah hafal Quran kemudian secara gampang langsung bisa ngasih syafaat. Jangan dikira kemudian dia secara auto langsung bebas dari api neraka. Jangan seperti itu. Ini takut sekali membuat orang-orang yang menghafalkan Al-Quran lalai. Dia berbuat semena-mena. Dia berbuat semaunya. Tidak jaga akhlak, tidak jaga syariat. Wah, gawat. Orang-orang itu kalau mau menghafalkan Al-Quran harus balance. Dia menghafalkan Al-Quran, syariat juga harus jalan. Nggak cukup kita cuma pegangan sama Quran doang, nggak mau sama syariatnya. Udah, aku pokoknya ngafalin Quran aja, nggak mau ngaji fikih. Salah besar orang yang seperti ini. Kita betul punya Quran, kita betul sangat-sangat beruntung orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Kita punya pegangan, kita punya nanti yang menjadi backingan besar nanti kita di akhirat. Kita betul, orang-orang kalau menghafalkan Al-Quran pasti nanti dapat porsi yang lebih banyak untuk mereka selamat. Ini ya, ini maaf suara saya kurang kenceng ya. Sudah nih. Cukup ya? Sudah tadi. Sebenarnya saya pakai headset sih ini. Jadi gimana, saya takutnya nanti kurang kencang gitu. Aman ya? Oke. Saya lanjutkan lagi. Tapi ada beberapa loh orang-orang yang oknum penghafal Al-Quran itu yang memang nggak mau sama sekali belajar ilmu selain Al-Quran. Jadi dia nggak belajar fikih, dia nggak belajar akhlak, dia nggak belajar syariat, seperti itu. Dia nggak belajar syariat, seperti itu ya. Nah, ini nanti yang justru malah merusak citra penghafal Al-Quran. Ini orang hafal Quran, tapi sholatnya salah semua.
Ini orang hafal Quran, tapi ternyata wudhu nggak bisa. Ini orang hafal Quran, tapi ternyata kelakuannya nggak mencerminkan Quran sama sekali. Wah, ini kan akhirnya Qurannya nih yang kemudian jadi disalahkan. Oh, orang hafalin Quran nih berarti enggak, oh, gitu ya. Jadi mesti yang di kambing kita kan akhirnya penghafal Qurannya ya. Padahal sebenarnya yang salah orangnya ya, yang salah orangnya. Iya. Kita harus tetap mengimbangi lah syariat dan juga Quran. Seperti itu. Ya, biar enggak tumpang tindih ya, Neng. Hafal Al-Quran tapi tidak memperhatikan syariat. Iya, Nah, betul. gitu. Oke, saya lepas headset aja supaya teman-teman mungkin Gitu. Ini ada beberapa pertanyaan gini. Mungkin karena terlalu banyaknya pertanyaan, jadi saya pilih saja yang gini. siap. Ini Mbak Mila, saya sudah nggak pakai headset. Gimana suaranya udah jelas belum? Masih jelas, sangat jelas, Neng. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Sinta Friandita, akun Sinta Friandita. Kalau misalkan sedang haid, boleh apa enggak, Neng, untuk membaca Al-Quran melalui aplikasi Al-Quran yang ada di HP? Kita sedang haid membaca Al-Quran. Sebenarnya di dalam larangan orang yang haid itu tidak hanya pegang aja ya teman-teman, ada beberapa larangan yang berkaitan dengan Al-Quran, 3 larangan ya. Membaca, memegang, dan membawa. Ada 3 larangan ini. Memegang, membaca Al-Quran itu juga dilarang bagi orang yang haid kalau memang dia tujuannya membaca. Yang nanti pada akhirnya akan diperbolehkan itu kalau semisal membaca Al-Quran tapi dia di dalam hati, tidak diucapkan. Ini belum kategori membaca. Membaca itu kalau terdengar telinganya sendiri, kalau masih di dalam hati boleh berarti. Atau dia bibirnya bergerak namun tidak sampai keluar suara yang terdengar telinganya sendiri. Ini juga kemudian tidak masalah, diperbolehkan. Yang penting tidak sampai terdengar telinganya sendiri. Kalau juga dia niatnya tidak untuk membaca, tapi niatnya untuk berzikir, dan juga niatnya untuk berdoa, seperti kita hari-hari kan baca bismillah, kita baca fatihah, tapi niatnya zikir. Kita hari-hari baca Rabbana Atina, niatnya doa. Kita hari-hari baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Atau teman-teman yang mungkin ketika berkaca biar cantik, ada wiridnya itu di Quran. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaru in hadza illa malakun karim. Nah, ini kan termasuk wirid-wirid yang memang digunakan untuk doa ya. Doa agar lebih cantik, auranya keluar. Nah, ini mungkin ada yang mengamalkan ini tapi niatnya memang untuk doa, maka ada masalah. Jadi tergantung niatnya. Nah, kalau misal kita haid nih, tapi kita ingin contohnya kita ingin baca Quran tapi niatnya untuk wirid. Wirid itu teman-teman sebenarnya para ulama memperkhilafkan hal ini. Apakah wirid itu yang dikatakan wirid itu sedikit atau banyak nggak apa-apa? Nah, ini para ulama itu masih khilaf. Sebagian ulama masih mengatakan bahwa yang namanya wirid itu dikit, seperti itu. Yang namanya wirid itu dikit. Jadi kalau udah banyak namanya tidak lagi wirid, begitu kalau kata ulama. Kayak hasbunallah wa ni'mal wakil berarti wirid. Kalau yang udah nyampe 1 surat Yasin, 1 surat Kahfi,
Itu menurut sebagian ulama nggak bisa kalau diniati wirid. Tapi kalau menurut sebagian ulama yang lain, ada yang tetap mengatakan walaupun toh dia baca satu Quran penuh, tapi kalau dia niatnya wirid tetap boleh. Walaupun toh dia baca satu surat full, satu surah full, kalau niatnya wirid tetap boleh. Jadi kita pembahasan pertama mengenai bacanya ya. Baca Quran bagi orang yang haid itu ada syarat-syaratnya. Tidak boleh niat membaca Al-Quran, niatnya harus wirid, atau niatnya itu adalah doa. Kalau niatnya membaca maka tidak boleh. Belum membahas apa media yang dia gunakan. Apakah HP, apakah mushaf, belum membahas. Ini masih masalah bacanya dia. Teman-teman, kadang-kadang saya soalnya pernah dengar nih ada ustazah yang kondang, kemudian ditanya, boleh nggak orang membaca Al-Quran dalam keadaan haid? Boleh, yang penting kalian pakai mushaf terjemah. Nah ini kalau dalam mazhab Syafi'i kurang tepat jawaban yang demikian. Karena ini berarti memutlakkan apakah dia niatnya membaca atau tidak. Mungkin betul kalau kita lihat dari berbagai madhab. Tapi kan kita kebanyakan di Indonesia menggunakan Syafi'i, teman-teman. Jadi jangan dicampur adukan supaya tidak membuat umat orang-orang awam ini bingung, demikian loh. Nah, selanjutnya larangan yang berkaitan dengan Al-Qur'an bagi orang yang haid adalah memegangnya. Megang doang loh ya, megang tidak bawa, tapi pegang doang itu juga nggak boleh. Tidak boleh kalau misal Qurannya ini, mushafnya ini tidak ada tafsirnya, tidak ada terjemahnya. Ataupun teman-teman, jadi jangan sampai dipahami bahwa mushaf itu, Quran itu cuma yang kita lihat sebagai buku itu aja ya. Kitab Quran itu bukan hanya itu. Andaikan misal katakanlah di papan tulis, saya nulis ayat, misal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, 2 ayat dari Quran tadi. Kemudian saya niat ketika menulis ini agar nanti dibuat baca-baca orang. Dibaca orang, saya niatnya memang untuk agar dibaca. Maka papannya jadi Quran. Papannya jadi Quran. Nah, kalau semisal kita niatnya nulis untuk tabarruk, mengambil keberkahannya, baru nanti tidak jadi mushaf, tidak jadi Quran. Maka boleh dipegang oleh orang yang haid. Tapi kalau niatnya dari awal nulis untuk dibaca-baca jadi Quran, walaupun hanya sepenggal ayat, itu yang perlu untuk diperhatikan. Megang doang nggak boleh. Megang doang kalau memang tidak ada terjemah atau tafsirnya, itu juga nggak boleh. Sekalipun megangnya kita giniin, kita pakaiin kain begini ya, misal ini Quran, kita begini, itu juga nggak boleh loh. Ini teman-teman masih banyak yang kurang tepat megang Quran, tapi kemudian aku nggak megang kok, ini aku megang ininya. Ini kalau menurut para ulama nggak bisa kemudian kita katakan tidak pegang, karena pegang seperti ini itu terpegang aslinya. Jadi tidak kemudian menghalangi orang seperti ini. Jangan demikian. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah membawa. Nah ini membawa berarti kita bawa ya. Tidak hanya kita pegang, tapi kita bawa. Bawa itu juga tidak boleh bagi orang-orang yang haid atau orang-orang yang nifas atau orang-orang yang junub juga sama, membawa. Nah, kadang teman-teman kan ada ya yang bawa itu pakai tadi kayak sama kerudungnya begitu ya, Quran ditaruh di sini dibawa kemana-mana, padahal Qurannya itu nggak ada terjemahnya, nggak ada tafsirnya. Ini juga nggak boleh teman-teman. Terus gimana caranya kalau kita semisal nggak punya wudhu, kita lagi haid, kita pingin mindah Quran nih caranya. Saya kasih tips, caranya begini. Ambil kitab, ambil buku-buku bacaan kalian yang tulisannya banyak tuh, bukan Qurannya. Ambil buku-buku Quran yang tadi, pindahkan dengan buku. Jadi kita
bawanya buku. Kalau kita bawa benda yang banyak, kita bawa buku-buku, ada Qurannya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita cuma bawa Quran doang, kemudian kita kasihin sampul demikian pakai tisu atau pakai kain, tetap nggak boleh. Iya, iya, iya. Nah, ini ada yang apa namanya? Ada yang connect ya, ada komenan Mbak Mila. Kalau membawa itu boleh dicampur dengan barang lain. Memang kalau dicampur dengan barang yang lain boleh. Makanya tadi saya kasih tips gitu loh. Kalau mau membawa Quran, caranya taruh di tas atau taruh di tumpukan-tumpukan buku begitu. Atau kalau kita mau bawa yang lainnya, kita bawa piring-piring gitu ya. Kita ada barang-barang lainnya lah katakanlah. Maka boleh kalau seperti ini. Kalau cuma bawa Qurannya doang, kemudian kita kasih kain, ya nggak boleh. Begitu ya teman-teman. Semoga bisa memahamkannya. Gini. Padahal kalau kita lihat di pondok-pondok, biasanya banyak yang seperti itu gini. Ya, Mbak-mbak itu mau mindahin Al-Quran pakai kerudung di iya apa pakai betul. lemek. Iya betul. Iya, iya. Saya rasa teman-teman kalau mungkin ingin tahu referensinya, saya baca ini di Fathul Mu'in, teman-teman. Teman-teman boleh buka deh, maksudnya di sana juga ada penjelasan mengenai ini. Tapi kalau memang teman-teman ada yang tahu, ada perkhilafan, ya boleh untuk kita sharing lah. Saya suka sharing mengenai fikih. Jadi andaikan, oh ternyata ada ulama yang memperbolehkan, tidak cuma apa namanya, tidak cuma satu doang yang berkata demikian. Bolehlah sharing nanti kalau ada yang tahu. Barangkali ada khilaf demikian. Baik, mungkin dua pertanyaan lagi nggih, Neng. Ya, Dari Fairuz Al-Abad. Siapakah seseorang yang memang benar-benar dikatakan hafizul Quran atau hamilul Quran secara hakiki nih? Sedangkan orang sekarang itu kan banyak orang hafal Al-Quran tapi tidak tahu ilmunya secara mendalam. Nah, siapa sih hamilul Quran yang hakiki itu yang bagaimana nih? Itu pertanyaan. berarti nih pertanyaannya teman-teman. Kalau secara kita bahas hafizul Quran dan hamilul Quran, pastinya itu dia ndak cuman apa? Ndak cuman hafal doang pastinya. Ndak cuma hanya menghafalkan lafadznya saja, tapi kandungannya juga harus memahami. Perilakunya juga harus menyesuaikan dengan apa yang dia baca. Pasti harus seperti ini, harus sinkron lah. Apa yang dia baca, apa yang dia paham, dan apa yang dicerminkan dari perilakunya. Harus sinkron, pasti itu namanya baru nanti masuk kualifikasinya hamilul Quran. Nah, cuman kita sebagai orang yang kemudian mau menghafalkan Al-Quran, jangan berkecil hati terlebih dulu. Wah, berarti aku nih kalau mau kesempatan jadi hafizul Quran berat banget, harus tafsir dan sebagainya. Yang penting kita sudah berusaha, betul-betul berusaha mengamalkan isi kandungan Quran semampu kita. Kita belajar tentang Al-Quran, kita terus istiqomah murojaah, saya rasa apa namanya, Allah pasti akan memberikan rahmatnya kepada kita. Oke, baik, Neng. Halo, Neng Sheila. Halo, apakah saya hilang? Iya, agak ngadat sedikit, Neng.
Oh, Tapi bisa spontan neneng Sheila bisa, Mbak. bisa kami dengar. Aman Ini belum, pertanyaan Mbak Mila? sampun aman nih. Pertanyaan terakhir nih, Siap. berkaitan dengan Fahmi Bishaukin. Nah, eh, ada yang namanya metode Fahmi Bishaukin. Nah, sebenarnya apa sih? Kayaknya kami juga tidak asing dengan metode tersebut karena saya melihat sendiri di apa story-nya Ning Sheila di story Ning Sheila itu ada Fahmi Bishaukin. Mungkin bisa dijelaskan lebih gamblang nih. Apa sih metode Fahmi Bishaukin itu? Jadi sebenarnya Fahmi Bishaukin itu adalah metode murojaah. Metode murojaah untuk teman-teman yang mau rutin menghatamkan Al-Quran 1 minggu sekali. Tidak terkhusus untuk orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, tidak. Andai kan orang itu tidak hafal Quran, tapi dia mau praktekkan metode Fahmi Bishaukin, ya silakan. Metode ini itu sudah berlaku, sudah diamalkan dari sejak zaman para sahabat, sudah ada metode ini. Jadi kan teman-teman kalau kita lihat dalam ceritanya, di ceritanya itu kan para sahabat ada yang sebagian punya wazifah, punya kebiasaan rutin menghatamkan Al-Quran, ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 10 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, berbagai macam lah karakter para sahabat, kok karakter, berbagai macam kebiasaan para sahabat dalam wirid Al-Quran ya, mewiridkan Al-Quran. Nah, Fahmi Bishaukin ini salah satunya, yaitu yang sahabat yang memiliki kebiasaan menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Salah satunya juga adalah sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengamalkan ini. Dan kalau yang didapatkan dari Mbah Yai Ulin itu, metode ini dimulai di hari Jumat. Dimulai di hari Jumat, biasanya Umi Hana memulai di malam Jumat, mulai baca dari mulai kan Fahmi Bishaukin. Itu adalah penggalan dari huruf pertama dari surah yang pertama dibaca di hari itu. Fa berarti Fatihah, Fatihah sampai nanti An-Nisa. Sekitar 5 juz lebih sedikit di hari Jumat. Kemudian hari Sabtu berarti Mim. Mim itu berarti Maidah. Maidah sampai surah At-Taubah. Jadi 5 juz lah kira-kira. Sekitar 5 juz. Di hari Sabtu. Kemudian hari Ahad ya Yunus. Yunus sampai surah An-Nahl. Kemudian Fahmi kan sudah ya Fahmi. Ba itu Bani Israel. Bani Israel sampai surah Al-Furqan. Kemudian Shin, ini Shin hari Senin. Syu'ara ya. Syu'ara sampai Yasin. Kemudian Fahmi bi Syauqin. Wawu itu wasofat. Wasofat itu hari Rabu ya. Oh, tadi berarti Syu'ara Selasa ya. Wasofat ini Rabu. Rabu sampai Wasofat sampai Al-Hujurat. Kemudian yang terakhir hari Kamis Qaf. Qin ya. Qaf sampai Hatam. Jadi Fahmi Bishaukin. Jadi kandungan arti dari Fahmi Bishaukin sendiri bagus teman-teman. Fahmi Bishaukin, mulutku merindu akan Al-Quran. Kan
Wah, bagus banget artinya. Ini menandakan orang kalau pakai metode ini, maksudnya selalu istiqomah membaca Al-Quran, tandanya mulutnya merindu akan Al-Quran. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Tidak terasa, Neng, ternyata Neng Sheila sudah berbagi ilmu kurang lebih sudah 1 jam ini. Iya, maaf ya teman-teman sekalian kalau banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab dan kami jawab. Banyak banget pertanyaannya, Mbak Mila ternyata. Sangat antusias sekali gini. Kita Padahal ini kapan-kapan siang-siang. Allah ya. Takutnya padahal nanti itu nggak ada yang nonton atau sedikit yang nonton. Ternyata banyak sekali antusias teman-teman bahkan yang Alhamdulillah. bertanya. Teman-teman semangat. Baik, terima Kita udah di kasih. akhir loh. Kita udah di 10 hari terakhir. Masih ada kesempatan untuk kalian dapatkan Lailatul Qadar. Apalagi tentunya di malam-malam ganjil. Kita harus semangat ibadahnya semuanya, semangat puasanya, semangat tinggal maksiatnya. Semangat terus benar-benar minta sama Allah agar kemudian dimudahkan mendapatkan Lailatul Qadar dan diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan lagi. Ramadan di tahun-tahun yang mendatang. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Neng atas ilmu dari Neng Sheila yang telah share pada siang hari ini, menjelang siang ini. Semoga sehat. Nggih, dipun Neng. Sama-sama. Semoga Neng Sheila senantiasa diberi kesehatan dan juga teman-teman terima kasih sudah bergabung pada bulan Ramadan ini dengan apa yang telah disampaikan Neng Sheila tadi bermanfaat bagi kita semua, Amin, amin. membuat kita semangat dalam membaca Al-Quran, murojaah bagi yang sudah menghafal dan apalagi di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran itu pahalanya dilipat gandakan gini. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih. Monggo Ning Sheila. Terima kasih sekali lagi kami aturkan Ning. Maafkan apabila saya selama memandu dialog interaktif ini banyak kesalahan. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya nih. Baik, terima kasih atas partisipasi pemirsa NU Online semua. Saya Milatul Miskiyah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.